Ya, baik, di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu narasumber, guru ekonomi di salah satu SMA Negeri 1 Biak, Ibu Desi, dan sekaligus Ibu guru penggerak angkatan 1. Jadi Ibu ini juga guru ekonomi. Jadi saya bertanya dengan pakarnya juga bisa Bu ya, atau teman tenaga ahli. Kami guru penggerak tenaga ahli. Iya. Di sini saya akan bertanya Bu, kenapa atau faktor apa yang menyebabkan siswa itu sulit dalam memahami materi skala prioritas pada mata pelajaran ekonomi? Oke, baik, terima kasih. Memang siswa sulit dalam memahami materi ekonomi tentang skala prioritas. Yang pertama pastinya motivasi belajar dari siswa dulu. Kurang ya. Nah, motivasi belajar dari siswa ini faktor Internal. internalnya siswa ya, motivasinya kurang untuk belajar. Nah, oleh karena itu, kita sebagai guru, bagaimana caranya kita bisa memotivasi mereka supaya mereka bisa rajin untuk belajar, Semangat belajar. Nah, jadi sebagai guru kita harus bisa memotivasi mereka untuk membangkitkan semangat belajar mereka. Nah, kemudian yang berikutnya itu biasanya guru itu kurang strateginya dalam mengajar. Jadi kita nggak bisa menyalahkan anak terus menerus, tapi kita harus kembali lagi pada diri kita sendiri. Kenapa ya sampai anak itu dia tidak memahami apa yang kita sampaikan? Oke, jadi bagaimana strategi kita, cara kita menyampaikan materi pembelajaran itu kepada anak supaya anak itu bisa memahami apa yang kita sampaikan. Terutama ekonomi Bu ya. Ya, terutama pelajaran ekonomi. Ekonomi itu masih pelajaran yang susah kah bagi siswa? Masih Sebenarnya kalau pelajaran itu menyenangkan, itu bukan hal yang susah bagi siswa. Siapapun dia, kalau dia mengerjakan sesuatu dengan hati yang bahagia, gembira, pasti itu bukan hal yang susah buat dia. Tuh. Jadi makanya pertama kita harus buat dulu anak-anak itu senang dengan pelajaran kita. Nah, yaitu dengan membangkitkan motivasi mereka, terus kemudian kita punya strategi mengajarnya bagaimana. Yang lebih cocok kita menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, karena kita memberikan pembelajaran harus berpusat pada peserta didik itu supaya membuat anak-anak itu senang dan nyaman untuk belajar. Kalau mereka sudah senang, nyaman, pasti mereka paham skala prioritas itu yang bagaimana sih, seperti apa sih skala prioritas itu. Nah, itu dia. Nah, terus kemudian pastinya guru juga itu kurang inovatif dalam mengembangkan media pembelajaran. Kenapa begitu? Yaitu biasa tuh kadang kan guru kan sudah dalam zona nyaman ya. Yang penting ada buku ya udah, tinggal kasih materi. Padahal sebenarnya kita perlu sadari kalau peserta didik kita itu merupakan individu-individu yang berbeda, yang memiliki gaya belajar yang beda, minat yang beda. Nah, itu dia. Nah, oleh karena itu kita sebagai guru memang harus lebih kreatif. Dan misalnya Bu, ini skala prioritas tadi Bu, misalnya ketika kita susun skala prioritas terhadap siswa ini, kadang siswa kan nggak bisa membedakan mana yang seharusnya jadi prioritas dengan tidak prioritas. Nah, itu bagaimana Bu? Nah, berarti ini di sini menyangkut strategi kita dalam memberikan pembelajarannya. Seperti yang tadi saya katakan, kita menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana di situ ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Kalau diferensiasi konten pastinya di sini karena kontennya hanya satu ya mengenai skala prioritas ya, berarti tidak masuk ke dalam diferensiasi konten. Berarti yang kita diferensiasi adalah proses dan juga produk. Nah, di sini tadi seperti yang saya bilang, pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Berarti di sini kita harus benar-benar mengenal peserta didik kita. Gaya belajarnya tuh seperti apa?
apakah dia memahami pelajaran hanya dengan mendengar kita ceramah pada dia, makanya dia mengerti, atau dia bisa memahami pelajaran kalau dia itu nonton baru dia bisa paham. Atau bisa juga ada peserta didik yang bisa memahami pelajaran kalau dia hanya membaca, jadi dia tidak mau mendengar suara-suara. Biasanya telinganya tuh ditutup, terus dia baca baru dia bisa paham. Kalau ada suara-suara masuk pasti dia marah. Nah, dia maunya baca. Nah, ada juga anak-anak yang maunya itu belajar itu melihat dan mendengar. Nah, jadi tipe anak itu bermacam-macam. Kita harus tahu. Nah, dari situ kita kelompokkan mereka. Kita kelompokkan yang suka membaca sendiri, yang suka mendengar ceramah sendiri, yang suka nonton sendiri, yang suka melihat saja sendiri, begitu ya. Nah, kita pisahkan mereka, kita kelompokkan mereka. Nah, setelah itu kita berikan materi-materi pelajaran. Nah, silakan yang mau membaca silakan baca buku, atau bisa juga kembali lagi tadi, guru harus inovatif. Nah, inovatif apa? Kita tidak usah berharap dengan buku yang ada di perpustakaan. Berarti kita inovasi, ya kita bikin saja modul sendiri. Cari di internet Ya, sendiri. kita kasihlah mereka untuk baca. Nah, kalau kita juga guru yang inovatif, kreatif, yang suka nonton film, kita bikinlah video pembelajaran yang kita bikin sendiri, yang mereka tonton. Pastinya juga anak-anak akan bangga, ih bu guru nih mantap ya bisa bikin video sendiri. Pasti mereka juga bangga. Jadinya anak-anak itu jadinya mereka tidak sulit untuk mempelajari tentang skala prioritas itu. Seperti yang tadi saya bilang, bagi anak-anak tidak ada yang susah kalau hatinya senang mengikuti pembelajaran yang kita berikan. Nah, setelah mereka mencari materi-materi pembelajaran, dan ingat, anak-anak itu mereka lebih senang mencari sendiri daripada kita yang Memberikan. yang ceramah. Ini begini, itu bisa saja masuk telinga kanan, keluar telinga kiri kan gitu. Tapi kalau mereka sendiri yang cari, pasti langsung mereka ingat, oh iya kemarin itu seperti begini. Nah, biasanya sih kalau itu saya menggunakan metode problem based learning ya, PBL. Nah, itu. Jadi kita berikan sebuah masalah atau enggak, kita suruh mereka nonton. Nih, nah sekarang setelah mereka nonton, oke, menurut kalian dari hasil tayangan itu ada masalah apa saja? Mulai identifikasi masalah, baru berikan mereka, terserah mereka pilih yang mana. Oke. Supaya tahu pemecahan masalah. Ya. Nah, jadi sudah tekan proses ya. Nah, terus kemudian setelah mereka mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dengan gaya belajar mereka sendiri, dengan apa yang mereka suka, dengan apa yang mereka minati, akhirnya nanti setelah itu pastinya apa yang mereka dapatkan harus mereka presentasikan kan. Nah, Iya. mereka presentasikan juga. Kita jangan bilang, anak-anak nanti kamu bikin dalam bentuk PowerPoint dan presentasikan ke depan. Jangan. Sekarang media presentasi terserah dari anak-anak. Mereka sukanya bikin apa? Kalau mereka suka bikin PPT, oke, silahkan mereka presentasikan dalam bentuk media presentasi PPT. Kalau mereka suka presentasikan dengan video, Bu Guru, saya bikin video boleh, saya suka. Oke, silakan presentasikan dengan video. Ada yang bilang, Bu Guru, saya mau presentasikan dengan sebuah lagu. Silahkan bikin lagu. Silakan dipresentasikan dengan menyanyi. Nah, itu. Jadi otomatis tanpa kita stres anak-anak ini mereka tidak memahami apa yang saya ajarkan. Padahal sebenarnya tergantung dari strategi kita, dan dengan sendirinya kita memotivasi mereka untuk belajar. Nah, itu akhirnya mereka lebih semangat lagi. Akhirnya belajar itu jadi menyenangkan buat mereka dan pastinya untuk kita. Kira-kira Jadi itu aja Bu ya. Iya. Oke. Ya, itulah tadi hasil wawancara saya dengan Ibu Desi tentang kesulitan belajar siswa mengenai materi skala prioritas.
Terima kasih Ibu atas Terima waktu dan kasih. kesempatannya, Semoga ilmunya sukses juga. selalu jadi guru yang hebat. Amin. Sekian dan terima kasih.